Nama saya Risa Septian Amalia, umur 24 tahun. Sekarang ini saya sedang merintis bisnis di bidang peternakan, yaitu budidaya kambing, etawa, jawarandu, sekaligus kambing bur. Nah, untuk saat ini populasi kami kurang lebih 38 ekor kambing. Jadi untuk usaha ini kami mempunyai branding yaitu Amalia Farm ID. Jadi kenapa nama Amalia Farm sebenarnya mengacu kepada nama pemilik ownernya sendiri dan sekaligus untuk menunjukkan bahwa sebagai perempuan kita juga bisa berbisnis di bidang peternakan, seperti itu. Jauh ini kami masih mempekerjakan 1 orang di bagian teknis untuk memberi pakan, membersihkan kandang, masih 1 orang. Akan tetapi Amalia Farm ini dibentuk 3 orang, yaitu yang pertama saya sebagai foundernya, kemudian saya juga dibantu oleh 2 teman saya yang bergerak di bidang pengolahan susu sekaligus di handling di bagian lapangannya. Jadi ketika saya lulus kuliah, saya mendapatkan beasiswa usaha atau beasiswa entrepreneur dari Kementerian Pertanian sejumlah 35 juta. Kemudian saya kembangkan dari 2 ekor tahun 2019 dan sekarang alhamdulillah sudah mencapai 38 ekor. Gitu. Nah, untuk beasiswa itu sendiri emang ditujukan kepada lulusan yang memang berniat atau mempunyai passion di bidang berbisnis atau berwirausaha. Nah, kenapa saya memilih kambing? Karena terutama di desa saya itu sangat besar banget potensinya, khususnya untuk pakan seperti itu. Cuma di sini kebanyakan mereka beternak hanya untuk sampingan. Nah, di sini saya pengen merubah mindset, merubah pemikiran masyarakat di sekitar saya. Sebenarnya kalau untuk usaha on farm seperti ini, jika dijadikan berbisnis juga akan menguntungkan, asalkan kita tekun dan telaten, seperti itu. Sistem budidaya kami menggunakan sistem semi-intensif atau ternaknya dikandangkan seperti ini. Nah, usaha kami bergerak di bidang on farm sekaligus off farm. Untuk on farmnya kami ada budidaya, kalau untuk off farm kami ada pengolahan susu sekaligus dengan pemasaran. Jadi kami selain beternak, menghasilkan anakan, kami juga menghasilkan susu yang diproduksi sendiri untuk dijual sebagai susu pasteurisasi. Selanjutnya untuk pemasaran, kami biasanya mengeluarkan produk kami ketika hari raya besar untuk kurban, untuk yang jantan-jantan. Tapi kalau untuk yang betina, setiap 3 bulan sekali kita keluarkan untuk produk fattening atau penggemukan. Jadi kambing sendiri selain diperoleh, selain kita mendapatkan anakan yang setiap periodenya, kita juga bisa memerah susu yang kita jadikan untuk income harian. Jadi seperti itu. Banyak sekali sumber-sumber penghasilan yang kita dapatkan dari usaha kambing ini. Ada per hari, yaitu dari penjualan susu, per bulan, per periode untuk penjualan kambingnya, ataupun juga pas waktu Idul Adha, seperti itu. Jadi menurut saya peluangnya sangat besar sekali di usaha kambing. Merupakan peternak milenial. Apa yang membuat peternakan ini berbeda dari peternakan kambing? Jadi sebenarnya seperti ini, karena memang sekarang ini usia muda itu sudah sangat jarang sekali untuk terjun di dunia usaha. Karena mereka beranggapan bahwa usaha itu susah. Ya memang susah sih, cuman kalau misalkan kita sudah punya niat, saya rasa akan lebih gampang untuk kedepannya. Nah, kemudian yang membedakan peternakan kita dengan peternakan yang lain sih lebih jelas, lebih khususnya karena memang ownernya ini masih muda ya gitu. Jadi biasanya kalau usaha di peternakan itu pasti yang punya itu yang sudah tua atau yang mungkin mereka bahkan secara pendidikan itu rendah gitu. Nah, di sini kita pengen banget kayak merubah mindsetnya teman-teman sekalian, biar kalau misalkan kita sudah sekolah tinggi sarjana pun kita tetap mau
terjun langsung di dunia usaha dan tentunya akan lebih bisa mendapatkan teknologi-teknologi baru karena kita lebih tahu ilmunya, tinggal pengaplikasiannya. Jadi saya pikir sangat sayang sekali kalau misalkan kita sudah belajar ilmu kemudian tidak diaplikasikan. Jadi saya pengen istilahnya apa ya, pengen membuktikan gitu kalau sebenarnya kita yang muda-muda ini juga bisa asalkan kita mau. Nah, sejauh ini untuk produk yang kita kembangkan adalah susu pasteurisasi. Sebenarnya kita juga punya produk turunan seperti yogurt, kefir. Cuman kalau untuk yogurt, pemasaran di sini masih belum terlalu besar karena selain kita memproduksi, kita juga harus survei pasar ya. Jadi apa sih yang memang dibutuhkan atau yang diminati oleh masyarakat dari produk turunan susu kambing ini? Ternyata masih di susu pasteurisasi karena selain untuk minuman, ini juga bisa dipercaya sebagai obat. Nah, untuk susu pasteurisasi ini kita mempunyai banyak varian karena pengen aja gitu semua orang bisa mengkonsumsi tanpa harus merasa ih bau atau apa kayak gitu kan. Jadi kita memilih untuk memberikan rasa-rasa, ada rasa green tea, strawberry, coklat, red velvet, rasa-rasa milenial yang memang lagi happening banget di masyarakat. Jadi gini ya, buat para teman-teman yang masih muda, khususnya yang mempunyai kesempatan sekolah sampai sarjana gitu, jangan sampai kalian itu menggantungkan atau istilahnya itu mempercayakan atau meletakkan mimpi kalian kepada orang lain. Jadi kalian yang harus membangun mimpi kalian. Pasti setiap orang itu mempunyai mimpi. Karena memang sekarang ini pemuda-pemuda ini sebenarnya bukan lagi miskin ilmu, tapi sangat banyak ilmu tetapi miskin kemauan. Jadi niatnya masih kurang seperti itu sih. Jadi aplikasikan ilmu yang sudah diterima entah itu di bidang apapun karena ilmu yang baik adalah ilmu yang bermanfaat bagi orang lain.